Dewi Persik dikabarkan di dalam tubuhnya bersarang beberapa jin sehingga membuat dia emosional yang tidak terkontrol. Nah, di sini sebenarnya sah-sah saja orang berpendapat, dan di sini saya juga memiliki pendapat yang lainnya, ya. Pendapat saya di sini setelah saya lihat dari tanggal tahun bulan kelahiran Dewi Persik, ya. Dewi Persik terlahir tanggal 16 Desember 1985. Angka kehidupannya di angka 33. Angka 33 ini angka jawara, angka masternya, ya. Dan angka 33 ini memiliki jiwa kemanusiaan yang besar, suka menolong. Kelebihan dari angka 33. Tapi dengan kewelas asian, dengan sukanya menolong ini kadang dimanfaati orang lain. Makanya juga harus hitung-hitung dalam menolong. Kemudian dari 16 Desember 1985, wetonnya adalah Senin Pahing. Weton Senin Pahing ini orangnya sangat konsisten, apa adanya. Kalau bicara apa adanya, kalau memiliki kemauan sangat keras, ya, inginnya cepat tercapai dan juga nggak sabaran. Kemudian dari tanggal bulan tahun kelahiran kita bisa mengetahui kalau Dewi Persik ini bintangnya Sagittarius, lambangnya panah. Sudah wetonnya Senin Pahing, bintangnya Sagittarius pula. Jadi semakin kenceng orangnya, semakin kalau bicara ceplos-ceplos to the point, tanpa tendeng aling-aling. Dan disinilah kita juga tahu watak karakter Dewi Persik juga seperti itu. Nah, dari tanggal bulan tahun kelahiran kita juga mengetahui kalau DP ini sionya kerbau elemen kayu. Nah, sio kerbau ini adalah sio yang memiliki keras kepala nomor 1 di antara sio yang lainnya. Susah dibilangi, nggak mau dinasihati, ngeyelan dan lain sebagainya. Dan itu kayaknya juga ada di sifat Dewi Persik. Makanya di sini kalau dibilang banyak jin sih kayaknya ya terserah yang bilang, ya. Cuman kalau dilihat dari tanggal tahun kelahiran Dewi Persik ini sudah memenuhi semua unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Makanya Dewi Persik ini gampang menolong orang. Tapi ya begitu, gampang emosi karena dia mudah terpancing emosinya. Kemudian kalau ngomong juga tajamnya luar biasa. Selain kita bisa melihat sifat dan karakter seseorang itu dari tanggal, bulan, tahun kelahiran, kita juga bisa melihat dari garis-garis wajahnya, bentuk hidungnya, bentuk matanya, bentuk mulutnya, cara menatapnya, cara bicaranya. Ini bisa diketahui karakter sifat orang tersebut. Makanya saya lebih condong mengatakan bahwa karakter sifat Dewi Persik seperti ini tuh sudah bawaan lahir. Bukan karena kemasukan ini, kemasukan itu, bukan. Tapi memang murni bawaan dari lahir. Nah, kalau bawaan dari lahir tentunya ada kaitannya dengan kehidupan masa lalunya sebelum reinkarnasi saat ini. Ya, kenapa dia memiliki sifat seperti itu? Mungkin di reinkarnasinya dulu ada sesuatu yang belum bisa terselesaikan, sehingga terlahir kembali memiliki karakter yang keras, juga memiliki karakter yang baik, karena yang namanya manusia itu selalu memiliki sisi baik dan sisi negatif. Sisi baik Dewi Persik ini orangnya nggak hitung-hitungan kalau menolong orang. Sisi buruknya, dia ngomongnya ceplas-ceplos tanpa tendeng aling-aling, dan itu kadang-kadang membuat sakit orang lain. Kemudian gampang terpancing emosinya, tidak berpikir panjang orangnya. Dikasih omongan ini ceklik, nah langsung memuncak, tidak ditelaah lagi, tidak ditimbang-timbang lagi dan lain sebagainya. Langsung biar apa yang dikatakan menjadi seperti itu, ya. Apakah sifat-sifat demikian ini bisa diminimalkan keburukannya? Kalau kebaikannya ya harus ditingkatkan, ya. Kalau sisi negatifnya ya harus diminimkan, tentunya bisa. Tapi harus ada dari kesadaran di dalam dirinya sendiri, bukan dari kesadaran orang lain atau pihak lain. Kesadaran di dalam dirinya, misalnya untuk berlatih lebih sabar lagi. Apakah bisa kesabaran dilatih? Ya bisa.
Bisa teman-teman, misalnya kalian berusaha untuk lerem, berusaha untuk meditasi, belajar meditasi setiap hari, luangkan waktu untuk introspeksi diri. Nah, dengan begitu kita juga ada sedikit perubahan di dalam karakter diri kita. Tapi yaitu butuh proses, karena watak dasar ini ibaratnya naluri ya. Kalau ada keadaan kepepet bisa muncul kembali karena sudah bawaan dari lahir. Yang ingin saya prediksi di sini, mengapa sih memiliki karakter yang seperti itu? Ya baik, tapi ya keras kepala. Mari kita lihat di sini tentang reinkarnasi dari Dewi Persik sebelum terlahir saat ini. Ada kejadian apakah yang membuat dia memiliki karakter baik dan buruk yang seperti itu? Saya berusaha terkoneksi dengan Dewi Persik. Cuma di sini kartunya kan hanya beberapa lembar, jadi ada keterbatasan nanti dalam mengungkapkan reinkarnasinya, mohon dimaklumi ya. Dewi Persik. Saya melihat di kehidupan yang lalu, sebelum terlahir saat ini, Dewi Persik ini merupakan tulang punggung keluarganya. Dia seorang perempuan yang tangguh, hidup di sebuah ladang yang luas, ya, di sebuah peternakan yang luas. Di sini dia sebagai kakak tertua yang harus bertanggung jawab pada adik-adiknya. Di sini dia sebagai pengelola ladang tersebut yang memiliki ketegasan yang luar biasa, yang memiliki karyawan juga, pegawai-pegawai. Jadi sifat Dewi Persik yang keras seperti ini merupakan juga bawaan dari kelahiran tempo dulu sebelum terlahir saat ini. Memiliki sifat yang memimpin, memiliki sifat yang mengatur, itu sudah bawaan dari dulu karena dulunya dia sudah mengendalikan usaha orang tuanya. Ya. Dia terlahir di daratan Eropa kala itu. Ya. Saya lihat dengan kartu ini itu tadi gambaran yang terlintas ya. Reinkarnasi Dewi Persik sebelum terlahir saat ini. Artisnya keluar, The Arts. Ya, the arts. Jiwa seninya bawaan juga dari kelahiran yang dulu. Yang namanya orang reinkarnasi ini bisa jeblok berkali-kali teman-teman, bisa terlahir berkali-kali. Yang di dalam penglihatan saya tadi saat Dewi Persik lahir di daratan Eropa, ya, kemudian orang tuanya kaya, dia sebagai tulang punggung keluarga memiliki adik dan pegawai yang banyak. Kalau di sini ada simbol seni, jadi kepandaian Dewi Persik menyanyi, menari saat ini tidak luput dari DNA di masa lalunya. DNA di masa lalunya. Kemudian di sini dia juga ada simbol fobias, ada ketakutan-ketakutan di sini. Nanti kita gali kembali, ketakutan hal seperti apakah yang berimbas di kehidupan saat ini? Ya, yang berimbas di kehidupan saat ini. Kemudian saya gali di sini tentang fobias. Ada ketakutan-ketakutan tentang apakah di sini? Apakah takut nggak punya anak ataukah takut yang bagaimana di sini? Mari kita lihat. Apa yang membuatmu takut pada sesuatu hal? Ketakutan pada apakah ini? Your higher self. Kamu merasa kamu adalah sosok yang paling tinggi. Percaya dirinya sangat tinggi di sini. Kemudian the honoring path, harga diri yang tinggi. Kemudian family, simbol dari anak-anak seperti yang saya bilang tadi, ya. Di sini ada simbol ketakutan-ketakutan dari Dewi Persik.
Dewi Persik ini merasa harga dirinya paling tinggi, merasa dirinya yang gimana gitu ya. Karena di sini ada your higher self. Kemudian di sini ada the honoring path. Ini menunjukkan seseorang yang memiliki memiliki pikiran bahwa saya yang terbaik, bahwa saya yang paling baik, bahwa saya yang paling pintar, pokoknya yang paling. Nah, ketakutannya di sini dia nggak mau direndahkan, Juga ketakutannya gini terkait dengan family, keluarga. Apakah hal ini yang membuat Dewi Persik sangat sulit untuk membina sebuah keluarga karena merasa dirinya paling terpaling? Ya, bisa saja. Kita gali lagi di sini tentang family. Dewi Persik ada ketakutan tentang family. Apakah di masa lalunya dia merasa kecewa dengan orang tuanya karena semuanya dia yang handle? Semuanya dia yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya seperti yang saya lihat tadi? Kita gali lagi tentang family. Simbolnya anak-anak kecil ya. Di sini kita juga tahu kalau DP hingga saat ini belum dikaruniai anak kandung. Tapi menurut Saiful Jamil dia pernah keguguran saat menikah dengan Saiful Jamil. Mengapa? Ada kondisi apakah tentang family yang berkaitan dengan anak kecil ini? Transformasi, menara putus, kesulitan untuk memiliki anak. Walaupun dia sudah pernah berusaha, tapi pada akhirnya ada kegagalan di sini. Jadi di sini teman-teman ada dua ketakutan dari Dewi Persik, yaitu dia nggak mau direndahkan di sini karena dia merasa saya adalah yang paling baik, saya adalah yang paling pintar, saya adalah yang ya. Dua kartu ini menunjukkan seperti itu. Kemudian juga ada sebuah ketakutan di sini. Ada kondisi di mana dia sudah berusaha untuk memiliki anak, tapi pada akhirnya ada transformasi. Ada sebuah kejadian yang pada akhirnya misalnya keguguran dan lain sebagainya. Dan ini juga bagian dari trauma atau dari rasa ketakutan Dewi Persik terhadap tidak memiliki anak ini. Ya, mungkin ada rasa trauma kalau hamil lagi nanti takut keguguran dan lain sebagainya. Indikasinya bisa ke arah itu. Makanya di sini ada fobias. Dan ini fobias ini juga bawaan dari reinkarnasi dulunya. Jadi ya semuanya ini teman, yang namanya kita lahir saat ini selalu ada kaitannya energinya pada kehidupan kita di masa lalu. Yang namanya energi itu tidak bisa dimusnahkan, bisanya berpindah ke tempat lainnya, berpindah bentuk dan lain sebagainya. Seperti pada manusia ya, mungkin kalau kalian percaya reinkarnasi dulunya bisa ceblok di negara lain, kemudian ceblok di negara Atlantis, ini juga bisa. Seperti yang saya diperlihatkan tadi, saat saya terlihat Dewi Persik bekerja atau memiliki sebuah ladang dan peternakan, dia saat itu di Eropa. Tetapi dia mengalami fobias dan mengalami kemampuan seni ini saat dia terlahir di Atlantis. Nah, Atlantis ini menurut penyelidikan, tapi masih belum final ya, menurut penyelidikan adanya di Gunung Padang di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ada dua reinkarnasi yang terbaca di sini. Yang pertama ketika dia reinkarnasi di Eropa, dan kedua ketika dia reinkarnasi di Atlantis. Tapi bisa jadi reinkarnasi Dewi Persik ini juga bisa di negara lain, bisa lebih dari dua. Seperti itu ya teman-teman. Makanya Dewi Persik ini memiliki jiwa yang keras karena sudah bawaan dari orok, bawaan dari lahir ya. Simbol the honoring path, harga diri yang tinggi. Kemudian your higher self, merasa dirinya yang paling baik dan lain sebagainya.
Makanya dia nggak mau direndahkan, nggak mau dilecehkan, pokoknya nggak mau dikata-kata dan lain sebagainya, karena dia merasa paling benar, paling baik, paling pintar, dan itu kebawa hingga saat ini loh ya, hingga saat ini. Kemudian di seninya juga bawaan dari reinkarnasi yang dulu saat dia terlahir di negara Atlantis. Ada simbol gitar di sini, makanya dia saat ini juga diberi kemudahan di dalam berkarir di bidang seni suara, di bidang entertain, karena memang sudah ada jalur ke arah itu dari dulunya. Sekarang tinggal belajar sedikit, maka jadilah seperti itu ya, karena sudah ada kepandaian dari bidang seni di dulu-dulunya. Seperti itu ya teman-teman. Makanya saya memiliki pendapat lain. Kalau Dewi Persik ini di tubuhnya bukan jadi sarang jin, cuman memang ada bawaan-bawaan reinkarnasi dari dulunya yang membuat dia keras kepala, merasa benar dan lain sebagainya. Itu sudah bawaan dari orok ya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan pembahasan yang lain.